Yuk, selamat siang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mewawancarai mengenai mengapa terjadinya kasus bunuh diri di kawasan pertama. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama kepada kakak. Pertanyaan yang pertama itu, apa faktor penyebab utama terjadinya bunuh diri di kawasan Manggarai, terutama di kalangan remaja dan kalangan dewasa? Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian juga untuk mewawancara saya sebagai narasumber kalian dalam mensampaikan data persoalan tentang bunuh diri di Manggarai. Jadi dalam kacamata saya tentang masalah bunuh diri di Kabupaten Manggarai, memang itu semakin kesini itu semakin signifikan sekali tiapnya tentang terkait dengan korban kasus masalah bunuh diri. Seperti yang kita lihat, banyak anak-anak remaja yang meskipun masih usia tahap pelajaran di bangku sekolah, yang notabene itu tidak perlu dilakukan sebagai anak remaja, pasti hanya karena ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya sehingga mereka terpaksa untuk menjalankan dan melaksanakan hal demikian. Baik di sini Bu, ada beberapa faktor penyebab terjadinya bunuh diri pada remaja. Menurut kacamata saya, yang pertama itu karena tekanan ekonomi yang berat, terutama dalam kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Memang kejadian-kejadian seperti ini dilihat dari latar belakang dan gaya hidup. Gaya hidup di mana ini? Gaya hidup yang tak berkecukupan, tidak sesuai dengan keadaan ekonomi, itu pun juga akan terpaksa kepada kita untuk mengambil jalur buntu dalam menyelesaikan persoalan. Lalu kemudian konflik keluarga dan masalah dalam hubungan interpersonal dalam keluarga. Nah, hal-hal seperti ini kita dapat melihat bahwa bagaimana situasi dan kondisi yang ada dalam lingkungan keluarga ketika tidak ada komunikasi yang intens antara anak dan bapak atau orang tua, dan begitu pula sebaliknya. Maka yang terjadi adalah anak sering murung, sering diam diri ketika ada masalah, tidak mau curhat dengan orang tua, yang notabene itu adalah tempat pertama dia bersandar untuk ketika ada persoalan dia sampaikan itu. Nah, tetapi hanya karena itu juga menjadi faktor penyebab. Lalu kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan putus cinta dan masalah percintaan pada remaja. Mengapa saya katakan demikian ini sebagai faktor utamanya? Karena rentan-rentan usia kita, usia yang masih dalam tahap pubertas dan perkembangan, masalah tentang putus cinta, karena setiap orang juga boleh bercinta, tetapi kadang kita salah kaprah dalam hal seperti ini, sehingga ambil jalur buntu dalam menyelesaikan persoalan. Hal-hal yang sering kita terjadi di momen itu ketika terjadi misalnya ada dua pasangan yang masih konteks pacaran, itu ada persoalan yang tidak bisa selesai, misalnya habis putus cinta, habis putus sama pacar, tidak punya pacar, dia berpikir bahwa dalam hidup saya mungkin sampai sini, lebih saya mengambil bunuh diri akhir hidup saya karena saya tidak ada lagi gunanya ada di dunia ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita hindari dengan mengantisipasi persoalan tentang bunuh diri. Nah, itulah faktor penyebabnya. Dan yang kedua, bagaimana peran tekanan sosial, ekonomi, keluarga dalam mendorong seseorang untuk bunuh diri, terutama di kawasan Manggarai ini? Oke, baik. Ini juga pertanyaan yang menarik. Baik, pola komunikasi yang buruk dalam lingkungan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ekspektasi yang terlalu tinggi dan kurangnya hubungan emosional, itu juga menyebabkan sehingga orang itu terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dihindari tadi seperti bunuh diri. Lalu kemudian di lembaga sosial itu stigma terhadap gangguan mental, kurangnya layanan kesehatan mental dan isolasi sosial. Ini karena fasilitas itu sangat terbatas, sehingga untuk melakukan hal-hal yang positif itu kadang keterlibatan dari anak remaja juga, sehingga inilah yang
sebagai salah satu untuk mendorong anak-anak itu melakukan bunuh diri. Kemudian ekonomi itu kemiskinan secara struktural, ketimpangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja yang memadai. Contohnya kalau kita bisa selesai kuliah, tidak ada lapangan pekerjaan, itu kan bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Dilihat dari teman-teman yang punya kebutuhan itu munculnya karena kecemburuan sosial. Nah, itulah terjadi yang ketiga masalah. Masuk pertanyaan yang ketiga, sejauh mana kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kesehatan mental dalam mencegah bunuh diri? Sejauh ini kesadaran dari masyarakat terkait dengan masalah tentang bunuh diri itu menurut saya itu masih sangat rendah, masih sangat minim. Dilihat dari apa kita bisa melihat di postingan dan berbagai persoalan yang terjadi masalah tentang bunuh diri. Contohnya yang baru-baru kemarin itu ada anak SMA Negeri 3 Pancasila Bono yang masih menggunakan baju seragam sekolah, itu adalah bisa menjadi data bahwa hari ini masih begitu rentan dengan kasus bunuh diri lah, masih paling tinggi. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa masalah tentang bunuh diri ini kesadaran dari anak-anak atau kesadaran dari masyarakat itu sangat minim. Nah, yang kedua adalah kurangnya edukasi tentang tanda-tanda depresi, gangguan mental itu lebih dengan kepada kesehatan melaksanakan hal-hal seperti ini. Lalu kemudian akses layanan kesehatan mental yang sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Kemudian kecenderungan menganggap masalah mental sebagai aib atau kutukan. Hal ini membuat kita itu ruang isolasi kita itu terbatas. Seperti dalam komunikasi dengan sesama itu juga sangat terbatas, sehingga kadang kita pendam sendiri ya, ketika ada masalah begitu. Masuk pertanyaan keempat, apa saja bentuk dukungan yang tersedia bagi individu yang mengalami gangguan mental atau berada dalam risiko bunuh diri di Manggarai? Oh ya, baik. Apa saja bentuk dukungannya, dukungan yang tersedia untuk terkait dengan masalah tentang risiko bunuh diri yang ada di Kabupaten Manggarai. Yang pertama itu adalah puskesmas dengan layanan kesehatan mental dasar. Kemarin saya dapat postingan dari salah satu puskesmas Bodo yang bahwa mereka itu membuka layanan untuk sosialisasi terkait dengan masalah-masalah pasien yang gangguan jiwa, untuk sosialisasi untuk membuka pencerahan dan mereka bisa menangani. Dan ada dua sudah pasien yang kita tangani dan praksi agar sini semakin membaik. Saya berpikir bahwa fasilitas yang memadai kepada puskesmas itu juga sangat penting. Lalu dukungan keluarga dan komunitas itu juga sangat tinggi sekali untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini. Lalu kelompok dukungan sebaya, kelompok dukungan seperti ini seperti kelompok remaja yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai itu juga dengan banyaknya kegiatan sehingga kita semua pun juga akan terhindari dan terbatasi dari persoalan. Masuk pertanyaan yang kelima, bagaimana pemerintah dan lembaga terkait menangani kasus bunuh diri di tingkat lokal maupun nasional? Oke, baik, kita mulai dari tingkat nasional, tingkat lokal dulu. Itu harus ada pelatihan terkait kesehatan mental seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Program edukasi masyarakat, penguatan layanan puskesmas. Karena ketika ini sudah difasilitasi dengan baik, maka persoalan korban bunuh diri pasti akan kurang, semakin berkurang. Lalu kemudian di tingkat nasional itu adalah kesehatan mental melalui Kementerian Kesehatan, kebijakan pencegahan bunuh diri. Kita sangat berharap bahwa dengan berbagai kasus yang sering terjadi selama ini, semoga pemerintah banyak menyalurkan kebijakan untuk terkait dengan stop melakukan bunuh diri, karena bunuh diri itu adalah bukan satu-satunya solusi. Dan kita juga berharap kepada pemerintah juga untuk memperhatikan kepada semua pihak atau salah manajemen yang ada di Indonesia ini untuk memperhatikan terkait dengan posting konten atau video terkait dengan masalah bunuh diri. Mengapa semakin banyak orang mempublish terkait dengan masalah bunuh diri, semakin tinggi juga orang berkata bahwa bunuh diri itu adalah salah satu solusi dalam penyelesaian persoalan. Karena apa? Itu saya bilang, ketika pemerintah berhasil menghentikan penyebaran konten visual seperti ini, maka saya berpikir bahwa tidak ada yang melakukan bunuh diri. Karena sejauh mana berita itu diviralkan, maka semakin tinggi juga orang ambil kaprah bahwa ini adalah bagian dari solusi atas persoalan yang terjadi. Jadi kita berharap bahwa tingkat nasional untuk kebijakannya untuk minimalisir dengan
kasus Khusus kan dia bunuh punya diri. elemen dari atas pemahaman, Baik, Kak, keterampilan, itu saja pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima CPK kasih kepada dengan sama tahun, cuma beda dengan bagian